Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch oh, go wiggy. puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alif Al-Hakim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11 oleh Meurah Khair yang berletak di pesisir timur Laut Aceh. Dalam catatan sejarah, Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai mempunyai dua dinasti, yaitu ada dinasti Meurah Khair dan dinasti Meurah Silu. Pada kali ini saya akan menjelaskan Meurah Khair terlebih dahulu. Dinasti Meurah Khair. Pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Shah yang berkuasa dari tahun 1042 sampai 1078. Pengganti Meurah Khair adalah Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133. Dinasti Meurah Khair. Setelah pengganti Maharaja Mansur Shah adalah Maharaja Ghisyuddin Shah yang berkuasa selama 22 tahun dari 1135 sampai 1155. Setelah itu digantikan oleh Meurah Noi. Meurah Noi adalah dikenal dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil yang berasal dari Mesir yang tadinya bertugas untuk merebut pelabuhan. Setelah bergantinya Raja Meurah Silu, di sini adalah silsilah raja-raja dari Kesultanan Samudra Pasai dari Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Abidin. Inilah masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai yang akan dijelaskan kembali oleh rekan saya di bawah ini. Terima kasih. Dinasti Meurah Silu. Pada kali ini saya akan beralih ke dinasti Meurah Silu. Dinasti ini didirikan oleh Meurah Silu pada abad ke-11 yang bergelar Sultan Malik Al-Soleh, keturunan Raja Perlak yang sekarangnya yaitu Malaysia. Sistem pemerintahan serta armada dan laut kerajaan pada masa Meurah Silu terstruktur rapi, sehingga kerajaan mengalami makmur dan pembukaan pelabuhan Pasai. Hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis, yaitu dengan Meurah Silu menikah dengan putri Ganggang Sari, yaitu anak Raja Perlak. Meurah Silu berhasil memperkuat pengaruh kerajaan, mendominasi pantai timur Aceh, kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Kenalkan, nama saya Awalia Putri Kirana. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada abad ke-14, terutama di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Pada masa itu, kerajaan ini dianggap sebagai pusat perdagangan yang penting karena posisinya yang strategis dan Selat Malaka. Kerajaan Islam pertama di Nusantara itu berhasil mengendalikan sebagian besar perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang lain di wilayah tersebut. Salah satu pencapaian terbesar Samudra Pasai adalah penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Melalui hubungannya, perdagangan sebab Sultan Zainal Abidin secara khusus memainkan peran penting dalam pengislaman wilayah tersebut. Samudra Pasai juga menjadi pusat pendidikan Islam pada masanya. Kepemimpinan kerajaan ini mempromosikan pembelajaran Islam yang menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan. Meskipun masa kejayaan Samudra Pasai berlangsung pada abad ke-14, kerajaan ini kemudian mengalami kemunduran pada akhir abad ke-15 karena persaingan dengan Kesultanan Malaka yang semakin kuat dan selatan dan berubah dalam jalur perdagangan dunia. Masa keruntuhan Samudra Pasai, salah satu faktor utama keruntuhan Samudra Pasai pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16 adalah persaingan dengan Kesultanan Malaka yang sangat kuat. Malaka berhasil untuk mengendalikan perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi Samudra Pasai. Dari situ Malaka menjelma menjadi pusat perdagangan yang lebih dominan di wilayah tersebut. Selain persaingan dengan Malaka, perubahan dalam jalur perdagangan di dunia juga berdampak negatif pada Samudra Pasai. Jalur perdagangan saat itu telah berpindah dari Selat Malaka ke wilayah lain, seperti pesisir barat Sumatera dan pesisir utara Jawa. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan kerajaan dari perdagangan.
Samudra Pasai juga menghadapi serangan asing yang memburuk di situasinya. Misalnya pada tahun 1511, Portugis menyerbu dan menaklukkan Malaka, yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya, pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh yang semakin kuat berhasil menaklukkan Samudra Pasai. Berikut penjelasan masa kejayaan Samudra Pasai dari saya Andi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agnes Sakia. Saya akan menjelaskan masa keruntuhan Samudra Pasai. Masa keruntuhan Samudra Pasai, salah satu faktor utama keruntuhan Samudra Pasai pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 adalah persaingan dengan Kesultanan Malaka yang semakin kuat. Malaka berhasil untuk mengendalikan perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama mendapatkan bagi Samudra Pasai. Dari situ Malaka menjelma menjadi pusat perdagangan yang lebih dominan di wilayah tersebut. Selain persaingan dengan Malaka, perubahan dalam jalur perdagangan dunia juga berdampak negatif pada Samudra Pasai. Jalur perdagangan saat itu telah berpindah dari Selat Malaka ke wilayah lain seperti pesisir barat Sumatera dan pesisir utara Jawa. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan kerajaan dari perdagangan. Samudra Pasai juga menghadapi serangan asing yang memburuk situasi. Misalnya pada tahun 1511, Portugis menyerbu dan menaklukkan Malaka yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh yang semakin kuat berhasil menaklukkan Samudra Pasai. Terima kasih.